Audit hutang jangka panjang. Halo semua, kami dari kelompok 3 beranggotakan Elisha Yunina, Milda Jemina, Yulin Baut, dan Yuta Senang. Yang pertama, utang jangka panjang. Utang jangka panjang adalah bentuk pinjaman atau kewajiban keuangan yang harus dibayar dalam periode waktu yang lebih dari 1 tahun. Dalam konteks bisnis atau keuangan perusahaan, utang jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap, ekspansi bisnis, atau proyek-proyek besar lainnya. Berikut adalah beberapa poin penting tentang utang jangka panjang. Yang pertama, waktu pelunasan. Utang jangka panjang memiliki jangka waktu pelunasan yang melebihi 1 tahun. Ini yang membedakan utang jangka panjang dengan utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam 1 tahun atau kurang. Yang kedua, jenis utang. Utang jangka panjang dapat berupa obligasi, pinjaman bank jangka panjang, atau jenis utang lainnya yang memerlukan pembayaran dalam beberapa tahun ke depan. Yang berikut, tujuan penggunaan. Biasanya, utang jangka panjang digunakan untuk mendanai investasi jangka panjang yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Yang berikut, suku bunga. Suku bunga untuk utang jangka panjang dapat tetap atau dapat disesuaikan selama masa pinjaman. Konsekuensi resiko. Meskipun utang jangka panjang dapat memberikan modal untuk ekspansi atau investasi, perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko terkait pembayaran bunga dan pelunasan utang pada waktunya. Yang berikut, pencatatan akuntansi. Utang jangka panjang dicatat dalam laporan keuangan perusahaan sebagai liabilitas jangka panjang. Pembayaran bunga dan pokok utang diakui dalam laporan laba rugi. Yang berikut, ketentuan covenant. Beberapa perjanjian pinjaman jangka panjang dapat mencakup ketentuan yang harus dipatuhi oleh peminjam. Ini biasanya mencakup rasio keuangan tertentu atau pembatasan lain yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman. Yang berikut, dampak pada peringkat kredit. Jika sebuah perusahaan memiliki utang jangka panjang yang signifikan, hal ini dapat mempengaruhi peringkat kreditnya. Perusahaan dengan peringkat kredit tertinggi cenderung mendapat suku bunga yang lebih rendah. Yang berikut, manfaat pajak. Pembayaran bunga utang jangka panjang dapat menjadi beban yang dapat dikurangkan dari pendapatan kena pajak, memberikan manfaat kena pajak kepada perusahaan. Yang terakhir, pemulihan investasi. Utang jangka panjang diharapkan dapat dibayar kembali melalui hasil investasi atau operasi bisnis yang dibiayai oleh peminjam tersebut. Yang kedua, jenis-jenis utang jangka panjang. Yang pertama, utang hipotek. Hipotek adalah salah satu contoh utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap. Misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Yang kedua, utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Yang berikutnya itu manfaat utang jangka panjang. Yang pertama itu dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap dapat menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Hal ini akan menjadi keberuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil utang tenor jangka panjang. Nah, karena kita dapat mengembangkan kegiatan usaha dengan memanfaatkan aset jaminan. Yang kedua yaitu bunga yang lebih rendah. Umumnya, utang tenor jangka panjang mempunyai suku bunga tetap. Nah, jika suku bunga naik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun, apabila suku bunga turun, maka bunga utang tetap berada pada nilai dalam kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga itu dapat mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman utang tenor jangka panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat membuat keuntungan perusahaan berkurang, sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang harus dilunasi oleh sebuah perusahaan. Prinsip akuntansi hutang jangka panjang. Prinsip akuntansi hutang jangka panjang mengacu pada panduan atau aturan yang digunakan dalam mengelola dan mencatat kewajiban finansial yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Hutang jangka panjang ini dapat mencakup pinjaman bank, obligasi, atau bentuk kewajiban lainnya yang memiliki periode pembayaran yang melebihi 1 tahun. Berikut adalah beberapa prinsip akuntansi yang berlaku untuk hutang jangka panjang. Yang pertama itu pencatatan awal.
Hutang jangka panjang dicatat pada nilai wajarnya pada saat penerimaan pinjaman atau penerbitan obligasi. Nilai wajar adalah nilai yang sebanding dengan nilai pasar pada saat itu. Yang kedua, biaya amortisasi, yang dimana biaya yang terkait dengan hutang jangka panjang seperti bunga atau biaya administrasi yang harus diakui dan diamortisasi selama periode yang relevan. Amortisasi adalah proses mengalokasikan biaya tersebut selama jangka waktu hutang tersebut. Yang ketiga yaitu bunga. Bunga atas hutang jangka panjang diakui pada setiap periode akuntansi dan dicatat sebagai beban atau biaya bunga. Metode yang umumnya digunakan untuk menghitung bunga adalah metode suku bunga efektif. Yang keempat yaitu penilaian ulang. Jika terjadi perubahan kondisi pasar atau kondisi keuangan sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi nilai wajar hutang jangka panjang, perusahaan mungkin perlu menilai kembali nilai hutang tersebut. Yang kelima yaitu pelaporan. Informasi mengenai hutang jangka panjang dicatat dalam laporan keuangan seperti pada neraca dan catatan atas laporan keuangan. Informasi ini mencakup nilai nominal hutang, nilai wajar, jangka waktu, dan kondisi-kondisi lainnya yang relevan. Yang keenam yaitu pelunasan. Ketika hutang jangka panjang dilunasi, perusahaan harus mencatat pembayaran tersebut dengan mengurangkan jumlah hutang yang masih harus beredar dan mengakui pengurangan tersebut dalam laporan laba rugi. Baik, yang berikutnya adalah tujuan pengujian substantif hutang jangka panjang. Tujuan pengujian substantif hutang jangka panjang adalah untuk mengevaluasi kebenaran dan kecukupan laporan keuangan terkait dengan hutang jangka panjang suatu entitas. Pengujian ini merupakan bagian dari proses audit yang dilakukan oleh auditor independen untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan itu benar, dapat dipercaya, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dari pengujian substantif hutang jangka panjang. Yang pertama itu ketepatan dan kecukupan informasi, di mana di sini memastikan bahwa saldo hutang jangka panjang yang tercatat dalam laporan keuangan mencerminkan jumlah yang sebenarnya dan memeriksa kecukupan pengungkapan terkait hutang jangka panjang, termasuk informasi tentang tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, dan syarat-syarat lainnya. Yang berikutnya itu eksistensi dan kepemilikan. Di sini tuh untuk menginformasi keberadaan hutang jangka panjang dengan pihak-pihak kreditor yang bersangkutan dan memastikan bahwa entitas pemilik kepemilikan atas hutang tersebut dan bukan merupakan kewajiban dari entitas lain. Yang berikutnya itu penilaian risiko dan estimasi. Di sini menilai apakah ada risiko atas ketidakpastian yang signifikan terkait dengan estimasi yang terkait dengan hutang jangka panjang, seperti estimasi tingkat bunga atau estimasi nilai wajar, dan memeriksa dasar perhitungan dan asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai hutang jangka panjang. Yang berikutnya itu pengujian kepatuhan. Di sini itu memeriksa apakah entitas telah mematuhi perjanjian dan ketentuan hutang jangka panjang, termasuk pembayaran bunga dan pokok tepat waktu, dan memeriksa apakah ada pelanggaran perjanjian yang dapat berdampak pada klasifikasi hutang sebagai jangka panjang atau jangka pendek. Dan berikutnya itu pengujian transaksi dan peristiwa. Memeriksa transaksi dan peristiwa terkait hutang jangka panjang untuk memastikan kebebasan dan keakuratan pencatatan dan memeriksa adanya transaksi atau peristiwa yang dapat mempengaruhi nilai atau klasifikasi hutang jangka panjang. Yang berikutnya program pengujian substantif terhadap hutang jangka panjang. Prosedur audit awal. Pertama, usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di neraca saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua, hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun utang jangka panjang. Yang keempat, usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang keenam, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan.
Yang berikutnya program pengujian substantif terhadap hutang jangka panjang. Pengujian terhadap akun rinci. Pertama, minta atau buatlah daftar hutang jangka panjang. Kedua, minta atau pelajari copy trust install dan surat perjanjian penarikan kredit jangka panjang. Ketiga, periksalah kesesuaian penilaian hutang jangka panjang dengan PABU. Keempat, hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskon obligasi. Yang berikutnya verifikasi pengajian dan pengungkapan. Pertama, periksa klasifikasi hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo di dalam neraca. Kedua, mintalah perjanjian hutang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya. Ketiga, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari kami kelompok 3 terkait audit hutang jangka panjang. Thank you for watching. Bye-bye.